Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang konsep dan pengertian etika. Ya. Secara etimologi itu ada beberapa dari asal kata ya. Dari bahasa Yunani itu ada ethos yang berarti tempat tinggal yang biasa, kebiasaan, adat, akhlak, watak, cara pikir, dan sebagainya. Ada juga istilahnya taeta yang berarti adat kebiasaan. Kemudian kalau di bahasa Sanskerta itu kita kenal dengan istilah usila, ya, usila. Dasar-dasar prinsip atau aturan hidup, ya. Nah, ketika ditambah kata su, gitu, kata su berarti aturan hidup yang lebih baik. Nah, kemudian dalam bahasa Arab itu dikenal dengan istilah akhlak, ya. Jadi etika itu sama dengan akhlak. Kemudian rumusan etika itu menurut Wisop, ya, menurut Wisop bahwa ethics is the study of right and wrong. Nah, etika adalah studi tentang yang benar dan yang salah, gitu. Artinya bahwa yang dimaksud adalah benar atau salahnya tindakan manusia, ya. Nah, kemudian ada lagi rumusan yang lainnya. Ethics is the study of moral, ya. Etika adalah studi tentang pandangan moral dan tindakan manusia. Nah, definisi ini secara tepat menunjukkan objek material dari etika, ya. Itu objek materialnya apa, ya? Tindakan manusia berarti, ya. Nah, lanjut lagi menurut Wisop, ethics is not the study of what is, but of what of be, ya, ought be. Etika bukanlah studi tentang apa yang ada, melainkan apa yang seharusnya ada. Nah, gitu. Ya, bukanlah studi tentang apa yang ada, melainkan apa yang seharusnya ada. Gitu. Nah, etika itu merupakan juga bisa disebut sebagai bagian dari filsafat, ya, karena berasal dari filosofi, ya. Frank Kena dalam Sumaryadi mengemukakan bahwa etika merupakan salah satu cabang filsafat yang mencakup filsafat moral atau pembenaran-pembenaran filosofis. Berpikir atau berfilsafat tentang moral dan pembenaran-pembenarannya penting untuk moralitas masyarakat. Jadi berfilsafat, kemudian proses berpikir yang dilakukan oleh para ahli, gitu kan, itu lebih ditujukan kepada kepentingan untuk moralitas masyarakat, artinya moral yang baik, gitu. Nah, kemudian berbicara etika, kita akan berbicara tentang salah dan benar, atau benar dan salah, baik dan buruk, ya, tepat dan tidak tepat. Nah, seperti itu. Benar lawannya salah, kemudian baik lawannya buruk, tepat lawannya tidak tepat. Tuh. Kemudian berpikir secara etis dalam mencapai benar, baik dan tepat. Nah, gitu. Jadi terus berpikir dan berpikir. Namun yang akan dicapai adalah sebuah kebenaran. Benar belum tentu baik, karena itu harus berpikir yang baik, gitu. Baik belum tentu tepat, karena itu memang ketiga hal ini, benar, baik, dan tepatnya harus ada, gitu, baru bisa dikatakan etis, ya. Nah, menurut Dosi dan Bernard, gitu, ada beberapa faktor, ya, ada beberapa kategori yang
berapa pola yang harus dicapai untuk benar, baik, dan tepat ini. Yang pertama deontologis, ya. Jadi deontologis ini lebih pada mendasarkan diri pada hukum, prinsip, atau norma objektif. Artinya hukum dulu, ya, dasar dulu, prinsip atau norma yang ada dulu, itu yang harus dipegang. Nah, kemudian baru realisasi tindakan, ya. Jadi realisasi tindakan ini suatu kewajiban yang didasarkan pada hukum. Sifat tersebut adalah seperti kejujuran, bersikap adil, taat pada hukum, dan saling menghormati. Jadi kalau ada hukum, ya itu harus ditaati, ya. Kemudian mentaati itu juga misalnya harus disertai dengan sikap adil, kemudian jujur, gitu kan. Kemudian lagi saling menghormati. Kemudian ada selanjutnya teologis atau teolos, itu keberadaan hukum bukan merupakan ukuran akhir, ya, bukan merupakan ukuran akhir atau terakhir. Tujuan dan berikut akibatnya lebih penting dan lebih diprioritaskan daripada hukum itu sendiri, gitu. Jadi hukum yang ada itu hanya jalan, ya. Hukum, norma itu hanya jalan menuju satu ke apa istilahnya, akibat, ya, ke akibat yang lebih benar, lebih baik, dan lebih tepat. Nah, seperti itu, ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita lanjut lagi nanti di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.